Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu. Iya, jangan bosan-bosan ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Elit Sismayanti. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran ketiga. Di dalam pertemuan ketiga ini, kita masih membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ayo, masih ingat nggak? Kemarin kita membahas tentang sama pembangunan dan pertumbuhan wilayah sampai materi ke... Oke, pinter. Tujuan pembelajarannya masih sama. Setelah kegiatan belajar ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Oke, anak-anak semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori interaksi wilayah. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materinya, tolong dipersiapkan buku catatan sama pulpen. Atau kalau mau, pensil dan penghapus. Karena di dalam materi ini, Ibu akan memberikan rumus-rumus. Jadi banyak hitungan. Makanya harus dipersiapkan ya. Oke. Teori interaksi wilayah itu merupakan beberapa komponen yang mempengaruhi interaksi wilayah, antara lain adalah jumlah penduduk, jarak, dan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik, model gravitasi, dan teori titik henti. Oke. Yang pertama adalah teori grafik. Teori grafik ini adalah salah satu komponen penting interaksi antar wilayah adalah infrastruktur, di mana infrastruktur ini berkaitan dengan jaringan jalan. Makin banyak jaringan jalan yang menghubungkan antar kota, maka alternatif distribusi penduduk, barang, dan jasa makin lancar. Sehingga negara-negara maju itu akan lebih mementingkan ke jaringan jalan atau transportasi. Malahan seingat Ibu di Saudi Arabia saja yang luas lahannya dengan tanahnya yang tandus, mereka membangunnya ke transportasi dulu. Bukan seperti kita gitu, misalkan rumah dulu baru jalannya. Tidak. Di negara-negara berkembang justru jalan dulu baru rumah lain dan sebagainya. Karena jalan ini di sini dikatakan bahwa jalan merupakan komponen penting dalam interaksi antar wilayah. Oke, Naya, jelas ya Naya? Iya, lanjutkan ya. Untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah, ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, KJ Kansky mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota, maka makin tinggi nilai indeks konektivitasnya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa, karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Misalkan ada seseorang yang ingin mengirim barang, tapi ternyata jalannya jelek, kemudian sempit. Itu akan membuat orang yang mengirim barang itu malas. Selain malas juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga memperlambat pendistribusian barang. Makanya di sini katakan bahwa jalan atau
prasarana transportasi itu sangat penting. Nah, hubungannya dengan indeks konektivitas. Ini ada rumus tentang indeks konektivitas. Beta sama dengan E per V. Betanya adalah indeks konektivitas, E-nya adalah jumlah jaringan jalan, dan V-nya adalah jumlah kota. Oke, catat dulu ya. Rumus indeks konektivitas adalah beta. Beta itu di mana lambang beta mengartikan indeks konektivitas. E-nya adalah jumlah jaringan jalan, dan V-nya adalah jumlah kota. Sudah catat? Sudah ya? Oke, lanjut ya. Oke, persiapkan, silakan buku tulis dan pulpennya. Kita akan belajar menghitung indeks konektivitas. Tadi Ibu sudah menginformasikan rumusnya. Sekarang contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya wilayah A. Diingat-ingat ya bahwa titik itu melambangkan apa, garis melambangkan apa. Silakan kalian hitung titiknya ada berapa dan garisnya ada berapa. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Udah ya? Udah dihitung kan gampang? Oke. Apakah betul jawabannya sesuai dengan rumus yang tadi? Oh, ada yang masih belum ya? Silakan. Ibu tunggu dulu sebentar lagi, silakan dihitung. Rumus indeks konektivitasnya apa? Kemudian yaitu beta sama dengan, ya pinter. Kemudian masukkan angkanya. Iya, dibagi. Iya, betul hasilnya. Oke, kita samakan ya. Nah, ini wilayah A itu jumlah kota V. Jadi jumlah kota itu V itu titik. Titik itu menandakan kota ya. Titiknya ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi titiknya itu ada 6. 6 itu termasuk jumlah kota atau dikenal dengan V. Nah, garisnya itu termasuk jaringan jalan. Kalian hitung ada berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kan 9? 9. Itu garis yang di luar nggak usah dihitung. Garis yang di luar itu hanya untuk menandakan wilayahnya saja. Jadi garis yang dihitung itu yang menghubungkan titik-titik. Titik itu menandakan kota, garisnya itu sendiri menandakan jaringan jalan. Oh, jelas ya? Oke. Jadi beta sama dengan E per V, E-nya 9. Jaringan jalannya ya ada 9. V-nya jumlah kota titiknya itu sendiri ada 6. Jadi 9 dibagi 6 adalah 1,5. Yeay, ada yang betul? Oke, pinter. Hebat. Sip. Lanjut ya, udah mengerti kan? Oke. Yang kedua, sekarang kita membahas tentang teori gravitasi. Teori gravitasi di sini, G besar merupakan kekuatan gravitasi antar dua benda. G kecilnya tetapan gravitasi Newton, besarnya 6,167 kali 10 pangkat minus 5 cm per kubik. MA-nya massa benda A, MB-nya massa benda B, dan DAB adalah jarak antar benda A dan B. Teori gravitasi ini Ibu hanya sebagai informasi karena untuk hitungannya tidak ada masuk ke dalam soal ulangan atau lain sebagainya. Jadi ini hanya informasi saja ya. Nanti bisa belajar kalian di kuliah saat mengambil astronomi misalkan. Selanjutnya kita masuk ke rumus kekuatan interaksi. Rumusnya adalah IAB. IAB itu adalah kekuatan interaksi antar wilayah A dan B. K-nya itu konstanta, yaitu nilainya 1.
PA-nya jumlah penduduk wilayah A, PB-nya jumlah penduduk wilayah B, dan DAB-nya jarak wilayah A dan B pangkat 2. Silahkan catat dulu rumus kekuatan interaksinya. Nanti setelah dicatat rumusnya, diingat-ingat, kemudian Ibu akan memberikan soal. Ya, ulangi lagi ya. IAB sama dengan K PA kali PB per DAB pangkat 2. IAB-nya apa? Kekuatan interaksi antar wilayah A dan B. K-nya itu angka konstanta empiris, nilainya 1. PA-nya jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, dan DAB adalah jarak wilayah A dan B. Tapi dalam rumusnya itu dipangkatkan 2. Siap ya? Oke, Ibu akan memberikan soal. Di sini ada contoh soal, silakan kalian kerjakan. Misalnya, ada 3 buah wilayah A, B, dan C dengan data sebagai berikut. Jumlah penduduk wilayah A adalah 20.000 jiwa, B 20.000 jiwa, dan C 30.000 jiwa. Kedua, jarak antara A ke B adalah 50 km dan B ke C 100 km. Bisa kalian lihat gambarnya. Ya, silakan dicatat dulu. Ulangi lagi. Misalnya ada 3 buah wilayah A, B, dan C dengan data sebagai berikut. 1. Ingat, jumlah penduduk wilayah A adalah 20.000 jiwa. Jumlah penduduk B adalah 20.000 jiwa. Dan jumlah penduduk C adalah 30.000 jiwa. Jarak antara A ke B adalah 50 km dan B ke C adalah 100 km. Bisa kalian lihat gambarnya? Sudah selesai mencatatnya? Oh, ada yang belum. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi, silakan. Kalau misalkan nulisnya susah, boleh dipoto saja dulu atau di screenshot. Udah ya? Oke, udah? Iya, kita bahas ya. Nah, ini seperti ini. Ditanyakan, manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? Apakah antara wilayah A dan B atau antara B dan C? Kita tulis dulu. Diketahui, PA adalah tadi berapa? Oke, 20.000 jiwa. PB-nya jumlah penduduk B-nya? Ya, 20.000 jiwa. PC-nya penduduk jumlah C? Oke, pinter. 30.000 jiwa. Jarak A ke B? Iya, 50 km. Jarak B ke C? Oke, 100 km. K-nya adalah 1. Oke, pinter. Jawab. Perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah A dan B sebagai berikut. IAB sama dengan K PA kali PB per DAB pangkat 2. Maka IAB sama dengan 1 dikali 20.000 dikali 20.000 per 50 km dipangkat 2. Jadi 20.000 kali 20.000 adalah 400 juta. Dibagi 50 kali 50 adalah 2.500. Jadi 400 juta dibagi 2.500 adalah 160.000. Oke. Yang keduanya, IBC sama dengan K PB kali PC per DB kali DBC pangkat 2. PB-nya jumlah penduduk B-nya 20.000. Jumlah penduduk C-nya PC 30.000. Jarak B ke C-nya 100 km dipangkatkan. Jadi 20.000 kali 30.000 adalah 600 juta. Dibagi 100 kali 100 adalah 10.000. Jadi 600 juta dibagi 10.000 adalah 60.000. Oke, jelas ya? Iya, pintar. Yang ketiga ada teori titik henti, di mana rumusnya adalah
DAB sama dengan DAB per K tambah akar PB per PA. Ya, hampir sama ya antara teori titik henti dengan interaksi kekuatan. Ada penduduk AB sama jarak AB, ada K-nya juga. Cuma beda rumus. Ya, jadi rumus titik henti ini adalah DAB sama dengan D kecil AB per K ditambah akar PB per PA. DAB-nya itu jarak lokasi titik henti diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Ingat, nanti jarak lokasinya itu diambil dari penduduk yang lebih kecil. Oke, DAB adalah jarak kota A dan B, PA jumlah penduduk kota A yang lebih kecil. Awas, bukan jumlah penduduk A, tapi PA itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil. PB adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar. Jangan mentang-mentang penduduk kota A, misalkan 200.000, penduduk B-nya 50.000. Awas. Kebalik, yang PA itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Oke, ya. Paham ya? Sok, screenshot dulu, foto dulu. Nanti Ibu akan memberikan soal. Ya oke, udah selesai ya. Kita lanjutkan ya. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa. Sedangkan kota B 80.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Awas tadi rumusnya gimana? Ayo diingat-ingat dulu, silahkan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 1 menit, cukup kan? Wah, nggak cukup? Cukup, bisa lah. Sok kerjakan dulu. Tuh kan kedengaran suara jam dindingnya? Oke, sudah selesai kan? Udah? Oke, pintar. Kita samakan. Jawabannya sama tidak? 1, 2, 3. Jeng. Jeng, jeng, jeng. Ini dia adalah jawabannya. 30 km. Yeay, ada yang sama. Good job, good job. Ya, kalau misalkan beda gimana? Ini ya, DAB itu ada 90 km. PA-nya ada jumlah penduduk kota yang sedikit. Jadi 20.000 jiwa. PB-nya 80.000 jiwa. K-nya konstanta. Ingat rumusnya. Kalau titik henti itu DAB sama dengan DAB per K tambah akar PB per PA. Beda dengan kekuatan interaksi. Oke. DAB sama dengan 90 per 1 ditambah akar 80.000 dibagi 20.000. Jadi 90 per 1 tambah akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi 90 dibagi 1 tambah 2 ada 3. Jadi 90 dibagi 3 adalah 30 km. Ingat, diukur dari jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk sedikit adalah kota A. Jelas ya? Oke, pinter. Kalau masih kurang mengerti, boleh japri ibu tanya ya. Atau di kolom komentar juga boleh, silakan. Terima kasih anak-anak. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dan mengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap selalu menjaga prokes. Tetap memperhatikan 5M.
selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.